Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Saya akan menjelaskan mengenai sistem cara kerja suspensi aktif dan suspensi udara. Selanjutnya akan saya jelaskan melalui PowerPoint. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi tentang menerapkan cara kerja sistem suspensi aktif dan sistem suspensi udara. Yang pertama, kita membahas tentang tujuan pembelajarannya. Dalam tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah mempelajari video, teman-teman mampu untuk menjelaskan pengertian sistem suspensi. Yang kedua, menyebutkan komponen utama pada masing-masing sistem. Dan ketiga, menjelaskan cara kerja sistem suspensi aktif dan sistem suspensi udara dengan benar. Berikutnya, sebelum kita masuk ke jenis-jenis suspensi modern, mari kita pahami dulu apa itu suspensi kendaraan. Suspensi adalah komponen yang bertugas menghubungkan antara badan kendaraan atau chassis dengan roda. Sistem suspensi kendaraan harus mampu mengisolasi atau mengurangi getaran yang terjadi pada kendaraan akibat ketidakrataan permukaan jalan, sehingga kenyamanan dan stabilitas berkendara tetap terjaga. Sistem suspensi aktif memiliki 5 komponen utama. Yang pertama, ada Electronic Control Unit atau ECU sebagai pusat kendali. Kedua, spring atau pegas. Ketiga, Electric Actuator sebagai penggerak. Keempat, sensor accelerometer. Dan kelima, Corner Control Unit. Mari kita bahas satu persatu. Komponen pertama adalah Electronic Control Unit atau yang bisa kita sebut ECU. ECU adalah otak elektronik pada sistem suspensi kendaraan modern. Tugasnya adalah memantau data dari seluruh sensor yang terpasang, kemudian mengolah informasi tersebut dan mengirim perintah ke aktuator untuk mengatur kinerja shock absorber. Dengan ECU, suspensi dapat menyesuaikan diri secara otomatis guna mengoptimalkan kenyamanan dan stabilitas kendaraan di berbagai kondisi jalan. Komponen berikutnya adalah pegas suspensi atau spring. Pegas merupakan bagian utama dalam sistem suspensi yang berfungsi untuk menopang beban kendaraan sekaligus menyerap guncangan dari permukaan jalan. Saat roda melewati jalan yang tidak rata, pegas akan menekan dan mengembang untuk meredam getaran agar tidak langsung diteruskan ke bodi kendaraan. Selain itu, pegas juga menjaga kestabilan dan ketinggian kendaraan tetap ideal. Ada beberapa jenis pegas yang umum digunakan, seperti pegas koil pada gambar, kemudian pegas daun, dan pegas udara. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Dengan adanya pegas, kenyamanan berkendara dapat meningkat dan kontrol kendaraan tetap terjaga meskipun melewati berbagai kondisi jalan. Komponen selanjutnya adalah Electric Actuator. Aktuator listrik adalah perangkat mekanis canggih yang menerima perintah berupa sinyal listrik dari ECU, kemudian mengubahnya menjadi gerakan fisik, baik gerakan linear maupun putar. Dengan gerakan inilah karakteristik suspensi seperti kekakuan dan ketinggian dapat disesuaikan secara langsung dan real time tanpa jeda, bahkan saat kendaraan sedang melaju di jalan yang tidak rata. Komponen selanjutnya adalah sensor accelerometer. Sensor ini merupakan perangkat inersia yang mampu mengukur percepatan atau laju perubahan kecepatan kendaraan, getaran yang terjadi, serta besar gaya gravitasi yang bekerja pada kendaraan.
Semua data tersebut diubah menjadi sinyal listrik dan dikirimkan ke ECU untuk diproses. Inilah yang memungkinkan ECU mengetahui kondisi dinamis kendaraan secara akurat dan setiap saat. Komponen selanjutnya yaitu corner control unit. Sensor ini dipasang di keempat sudut kendaraan, yaitu di pojok depan kiri, depan kanan, belakang kiri, dan belakang kanan. Fungsinya adalah untuk mengukur jarak antara sasis atau bodi mobil dengan lengan ayun suspensi di setiap sudutnya. Data jarak inilah yang digunakan ECU untuk mengetahui apakah kendaraan dalam posisi rata atau miring, dan segera memberikan koreksi agar ketinggian kendaraan tetap seimbang. Begini cara kerja sistem suspensi aktif secara keseluruhan. Pertama, sensor-sensor yang terpasang pada kendaraan, yakni accelerometer dan corner control unit, terus-menerus mendeteksi kondisi permukaan jalan dan posisi kendaraan setiap milidetiknya. Kedua, data dari semua sensor tersebut dikirimkan ke electronic control unit atau ECU untuk dianalisis dan diolah. Ketiga, berdasarkan hasil analisis, ECU langsung mengirimkan perintah ke elektrik aktuator untuk menyesuaikan kekerasan dan ketinggian suspensi secara real time. Hasilnya, penumpang merasakan kenyamanan yang konsisten meski jalan tidak rata. Selanjutnya, bisa dilihat untuk animasi cara kerja sistem suspensi aktif. Mungkin cukup untuk animasi sistem suspensi aktif. Selanjutnya kita beralih ke sistem kedua, yaitu sistem suspensi udara. Sistem ini memiliki 8 komponen utama. Pertama ada pegas udara, kompresor udara, akumulator udara, solenoid valve, filter udara, pressure switch, unit control, dan saluran supply. Mari kita kenali satu persatu komponen tersebut. Komponen pertama adalah unit control atau controller. Unit control adalah otak dari sistem suspensi udara yang bertugas untuk mengatur tekanan udara di dalam setiap pegas udara. Dengan unit control ini, pengemudi atau sistem otomatis dapat menyesuaikan ketinggian kendaraan yang di dalam dunia otomotif disebut rate height sesuai kebutuhan. Misalnya, ketinggian dapat diturunkan saat berkecepatan tinggi untuk mengurangi hambatan udara, atau dinaikkan saat melintasi jalan berbatu untuk mencegah benturan pada bodi kendaraan. Komponen selanjutnya adalah pressure switch. Komponen otomatis ini berfungsi untuk mengatur tekanan udara dalam sistem agar selalu berada dalam rentang yang aman. Cara kerjanya adalah saat tekanan udara dalam sistem mencapai batas maksimum yang ditentukan, pressure switch secara otomatis mematikan kompresor. Sebaliknya, saat tekanan turun di bawah batas minimum, pressure switch akan mengaktifkan kembali kompresor untuk memompa udara. Dengan demikian, tekanan dalam sistem selalu terjaga secara otomatis tanpa campur tangan pengemudi. Komponen berikutnya adalah akumulator udara. Akumulator berfungsi sebagai tangki penyimpan udara bertekanan yang tinggi dihasilkan oleh kompresor. Dengan adanya akumulator, sistem suspensi dapat merespon perubahan beban dengan sangat cepat tanpa harus menunggu kompresor memompa udara lebih dahulu. Ini sangat penting karena perubahan kondisi jalan terjadi dalam hitungan milidetik, dan akumulator memastikan pasokan udara selalu siap saat. Komponen berikutnya adalah filter udara. Meski tampak sederhana, filter memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem suspensi udara. Sistem ini filter bertugas menyaring kotoran, debu, dan uap air yang terkandung dalam udara sebelum masuk ke dalam kompresor dan kantong pegas udara.
Udara kotor dapat merusak komponen-komponen presisi di dalam sistem. Oleh karena itu, filter harus diperiksa dan diganti secara berkala sesuai jadwal perawatan kendaraan. Komponen berikutnya adalah solenoid valve atau katup solenoid. Solenoid bekerja layaknya pintu otomatis yang mengatur masuk dan keluarnya udara dari pegas udara. Cara kerjanya sederhana namun sangat presisi. Saat unit kontrol mengirimkan sinyal listrik, solenoid terbuka dan udara mengalir masuk atau keluar dari pegas. Saat sinyal diputus, solenoid tertutup dan aliran udara berhenti. Kecepatan respons solenoid inilah yang memungkinkan sistem bekerja dengan sangat akurat. Komponen berikutnya adalah kompresor udara. Kompresor adalah komponen utama untuk jantung dari sistem suspensi udara karena bertugas memompa dan mengatur tekanan udara yang akan disalurkan ke dalam pegas udara. Tekanan yang dihasilkan kompresor inilah yang nantinya digunakan untuk menyesuaikan ketinggian kendaraan dan meredam guncangan. Tanpa kompresor yang bekerja dengan baik, seluruh sistem suspensi udara tidak akan berfungsi. Saluran suplai adalah selang atau pipa bertekanan tinggi yang berfungsi sebagai penghubung antara komponen dalam sistem suspensi udara, mulai dari kompresor, akumulator, solenoid valve, hingga ke pegas udara di setiap sudut kendaraan. Saluran suplai harus mampu menahan tekanan udara yang cukup tinggi dan harus benar-benar kedap udara. Kebocoran sekecil apapun pada saluran suplai akan menyebabkan tekanan pada sistem berkurang dan performa suspensi menurun. Komponen berikutnya adalah pegas udara. Pegas udara inilah komponen yang menjadi komponen inti dari sistem suspensi udara. Pegas udara menggunakan kantong karet yang diisi udara bertekanan sebagai pengganti pegas baja konvensional. Kantong karet ini yang bertugas menopang seluruh beban kendaraan sekaligus meredam guncangan dari jalan. Keunggulan utamanya adalah tekanan udara di dalamnya dapat diatur sesuai kondisi beban, sehingga suspensi selalu memberikan karakteristik yang tepat dalam berbagai situasi. Selanjutnya, mari kita pelajari cara kerja sistem suspensi udara secara lengkap. Sistem dimulai dari akumulator udara sebagai penyedia tekanan. Udara kemudian melewati high control valve, yaitu katup yang mendeteksi perubahan ketinggian kendaraan. Dalam skenario pertama, ketika kendaraan menerima beban tambahan seperti penumpang atau muatan, bodi kendaraan akan turun. High control valve mendeteksi penurunan ini dan membuka jalur udara sehingga udara bertekanan masuk ke dalam pegas udara. Akibatnya, pegas mengembang dan mendorong bodi kendaraan naik kembali ke posisi normal. Pada contoh yang kedua, ketika beban berkurang, bodi kendaraan naik melebihi posisi normal. High control valve kembali bereaksi dengan membuka jalur pembuangan sehingga udara keluar dari pegas. Pegas mengempis dan bodi kendaraan kembali turun ke posisi normal. Inilah cara sistem suspensi udara menjaga ketinggian kendaraan tetap konsisten dalam segala kondisi. Baiklah, sekarang kita coba evaluasi hasil pembahasan pada materi ini. Yang pertama, jelaskan apa itu sistem suspensi kendaraan. Yang kedua, berdasarkan fungsi komponen, tentukan peran akumulator udara dalam menjaga kestabilan suspensi. Yang ketiga, uraikan langkah kerja sistem suspensi udara ketika kendaraan diberi beban tambahan hingga kembali ke posisi normal. Demikianlah video pembelajaran tentang sistem cara kerja suspensi aktif dan suspensi udara. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa menambah ilmu untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.